bisa mengatakan secara gamblang bahwa spiritualitas atau kerohanian itu merupakan atau memberikan cap, label yang berhubungan dengan sebenarnya tuh spiritualitas itu bicara tentang frekuensi. Namun bisa sampai merasa mengecek vibrasi kita itu, maksudnya latihan seperti apa supaya orang bisa merasakan vibrasinya sendiri? Bagus. Jadi itu hasil bonus dari latihan meditasi. Oke. Ya, hasil latihan dari meditasi yang namanya, saya berikan saja ungkapan biar terdengar mudah. Meditasi mengenal diri. Karena yang bergetar itu adalah seluruh bagian pembentuk dari diri ini, jasmani dan rohani. Dia bersatu mengeluarkan satu keadaan yang paling cocok dengan keadaan saat ini, dengan gangguan, dengan kekuatan dan sebagainya. Hasil akhirnya adalah getaran yang tadi terjadi. Dan itu bisa berubah. Misalnya saya terganggu lebih besar lagi dan saya kurang kuat untuk merespon gangguan itu. Mungkin saya bisa bagaimana berubah lagi. Nah, itulah tingkat yang mendasari bahwa saya katakan bahwa manusia itu adalah esensinya adalah vibrasi, rentan terhadap gangguan atau rentan terhadap masukan. Nah, dia akan ikut terus begitu, mendapat suatu titik yang paling optimal. Berarti latihan meditasi menjadi kunci dari frekuensi ini ya, dalam tema frekuensi itu. Lalu bisa sedikit dijelaskan, Pak Ika, kira-kira frekuensi yang lebih tinggi itu seperti apa? Tadi Pak Ika ada sempat menjelaskan turun, naik. Bagaimana frekuensi yang lebih tinggi itu dan bagaimana sih frekuensi yang lebih rendah? Terus biasa hal-hal yang memicu demikian itu apa? Sama kira-kira kalau dikaitkan dengan musik tangga nada. Misalnya kalau contoh ya, orang kan suka paduan suara itu kan pada dasarnya kan dia kan perlu referensi. Maka si pemimpin, ayo kita ambil suara awal, tinggi nada awal setinggi ini. Nah, di tanggain awal yang setinggi ini kita bisa turunin atau naikkan. Jadi sama saja ya. Cuman ya, yang terjadi pada diri kita, naiknya atau turunnya itu nggak bisa semau kita, semaunya pikiran kita saat itu nggak bisa, karena itu frekuensi dari vibrasi yang timbul itu hasil gabungan dari semua plus minus yang direspon oleh dalam diri. Gangguan itu boleh dari luar, boleh dari dalam. Hal-hal baik, mulia, boleh dari luar, boleh dari dalam. Pertambahan positif, negatif, semua total general itu keluar menjadi, tadi saya contohkan itu merupakan hasil yang paling total. Ya, artinya kalaupun dia mau naik atau turun, itu tergantung lagi terhadap banyak hal. Ya, contoh, saya mau cenderung kepada yang tinggi dulu ya. Saya pertama periksa dulu di mana saya saat ini. Di mana saya saat ini, saya mewakilkan saya ini dengan vibrasi dalam bentuk frekuensinya. Ternyata saya sudah berubah dari yang tadi. Ini saya sekarang. Ya, lebih tinggi sedikit, ya, gitu. Nah, untuk membuat, saya cenderung untuk menaikkan ya.
Saya mencari itu. Saya mau menemukan tangga nada yang mana yang paling pas kalau saya naikkan pertama. Jadi saya harus dalam keadaan resonansi dengan yang tadi itu dan masuk sedikit dalam meditasi. Maka saya akan dapatkan kira-kira kalau saya naik, saya akan seperti itu. Oke? Contoh. Ini yang di saat ini saya meditasi resonansi, masuk, ikut bergetar dengan keadaan itu. Saya didapatkan sip. Dari situ saya tahu awal saya adalah kira-kira kalau saya terus lakukan itu dalam keadaan yang baik, saya akan menjadi tahu ya. Oke, sekarang saya turun. Saya masuk resonansi dengan niat turun yang tangga bawah nomor 1 dari sekarang. Artinya pastinya setiap tinggi frekuensi terhadap frekuensi itu mewakili suatu kondisi tertentu. Betul. Lalu apa manfaatnya kalau kita bisa pertama mengetahui frekuensi diri kita, yang kedua apabila kita bisa mampu menaikkan atau menurunkan itu, atau apakah yang lebih baik itu adalah frekuensi lebih tinggi atau bagaimana? Oke. Kalau kita bicara tentang optimismenya, memang pengalaman menunjukkan frekuensi yang lebih tinggi, cenderung lebih tinggi, itu lebih bermanfaat. Kata lebih tinggi itu besarannya memang lebih besar. Misalnya di awal misalnya X, maka dia X plus 7 misalnya, lebih besar. Nah, kenaikan besaran dari frekuensi itu menandakan dia lebih rapat gelombangnya. Pertama begini, mungkin sekarang menjadi begini, lebih rapat, lebih tinggi lagi. Jadi sebenarnya nanti kalau lebih rapat cenderung lebih apa? Lebih padat, terus lebih stabil. Puncak-puncaknya tuh itu akan ketemu puncak yang lain, dia akan menjadi seperti lebih menyerupai garis lurus. Artinya orang yang biasa bermain di frekuensi tinggi itu terbiasa dengan dia akan tahu kestabilan itu apa, kemapanan itu apa, kekokohan itu apa, dia mengerti. Nah, dan orang yang biasa masuk ke frekuensi lebih tinggi, dia akan lebih mengerti masa kini itu apa dan bagaimana, gambarannya itu bagaimana. Jadi sebenarnya membawa frekuensi, melatih diri masuk ke frekuensi lebih tinggi itu cenderung masuk kepada jalan menuju pencerahan. Begitu. Dan itu yang disebut dengan spirituality. Kata-kata kunci dari spirituality seperti yang tadi, kasih sayang, belas kasih dan sebagainya, itu cenderung tinggi dia. Kalau tinggi, maka lebih rapat, lebih stabil, lebih kokoh. Artinya kalau itu kita asumsikan dalam bentuk perlindungan itu akan lebih kuat, lebih kokoh, lebih nggak rapuh. Seperti itu. Sebaliknya adalah kalau frekuensi lebih rendah, gampangannya seperti itu dulu ya. Walaupun kita harus tetap menghargai pada saat kita memang
berada dalam kondisi rendah. Jangan buru-buru mau ke tinggi, tapi ikut. Karena batin itu pada prinsipnya kan baik, mau membawa kita kepada kebaikan. Kita ikut dulu dengan cara-cara seperti yang saya contohkan tadi. Oke. Ya, jadi kalau frekuensi tinggi itu representasi dari kasih sayang, belas kasih, keseimbangan batin, kemasa kini dan sebagainya. Nah, kalau frekuensi rendah itu adalah kesannya adalah hal-hal yang emosional. Kemarahan, kekhawatiran, kebencian, iri hati, nah, ketidakpuasan dan sebagainya. Jadi antara kebahagiaan dan penderitaan itu memang bertolak belakang dilihat dari frekuensi. Oke. Begitu, Des. Oke, berarti kalau kita bicara tadi kemakanan dan sebagainya itu sebenarnya merujuk tentang suatu suasana kerohanian manusia. Betul. Betul. Jadi kalau bisa disimpulkan berarti dengan frekuensi yang lebih tinggi dan lebih baik, mungkin bisa dikatakan bahwa akan membawa manusia menjadi orang yang lebih baik begitu ya. Betul. Betul. Dan kalau lebih rendah justru dan sebaliknya gitu. Betul. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bagaimana cara seseorang melakukan sesuatu di kehidupan sehari itu sebenarnya tergantung frekuensi dia di saat itu. Betul. Begitu. Oke, baik Pak Ika, terima kasih atas pencerahannya untuk kesempatan kali ini. Kita akan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke.